Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Andi Renaldi dan ini rekan saya yang bernama Mustafa dan rekan saya yang terakhir namanya Afrian. Terkait tugasnya ialah pembelajaran matematika. Nah, bab pertama yaitu deret aritmatika. Pengertian aritmatika. Deret aritmatika adalah rangkaian bilangan yang setiap suku berada dengan suku sebelumnya dengan selisih yang tetap. Selisih antara setiap dua suku berturut-turut dalam deret aritmatika disebut sebagai B. Contoh sederhana dari deret aritmatika adalah 2, 5, 8, 11, dan 14, di mana bedanya adalah 3. Selanjutnya fungsi aritmatika. Yang pertama penghitungan dasar. Aritmatika digunakan untuk melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung harga belanja, waktu, atau jumlah barang. Fungsi aritmatika selanjutnya adalah keuangan. Dalam bidang keuangan, aritmatika digunakan untuk menghitung bunga, pajak, diskon, dan investasi. Penghitungan bunga dan nilai investasi merupakan contoh penting dari aplikasi aritmatika dalam keuangan. Nah, yang ketiga ada ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, aritmatika digunakan untuk analisis data perhitungan, statistik, dan pemodelan matematika. Ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam ilmu seperti fisika, kimia, dan ekonomi. Berikutnya adalah contoh soal dari deret aritmatika. Yang pertama, dihitung dalam suatu deret aritmatika 2, 4, 6, 8. Hitunglah beda suku kelima deret aritmatika di atas. Yang pertama beda 2 U5 sama dengan 10. Yang kedua beda 5 U5 sama dengan 32. Yang ketiga beda 6 U5 sama dengan 45. Yang keempat beda 4 U5 sama dengan 72. Penyelesaian diketahui deret aritmatika adalah 2, 4, 6, 8. Ditanyakan B dan U5. Jawabannya adalah jika B sama dengan 4 kurangi 2 sama dengan 2, maka UN sama dengan A plus N kurangi 1 B. Dan UN sama dengan 2 plus 5 kurangi 2, 2. UN sama dengan 2 plus 4, 2. UN sama dengan 2 plus 8, UN sama dengan 10. Jadi nilai beda sama dengan 2 serta suku kelima sama dengan 10A. Berikutnya adalah pembahasan definisi deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang terstruktur secara tertutur memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan. Bilangan-bilangan tersebut adalah dari satu suku ke suku berikutnya. Selanjutnya adalah deret hitung. Deret hitung ialah rangkaian bilangan yang terstruktur secara teratur memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu ke suku berikutnya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Pembedanya adalah 5. Nah, pada contoh kedua yaitu 93, 83, 73, 63, 53, dan 43, yaitu pembedanya 10. Berikutnya adalah deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi satu suku terhadap nilai suku di depannya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya contoh kedua yaitu 512, 256, 128, 64, 32, dan 16. Untuk penggandanya sama dengan 0,5. Model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. 1. Model bunga majemuk.
Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus investasi. Dengan model ini bisa dihitung pengembalian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah tahun F dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun, F P tambah P I sama dengan P dalam kurung 1 tambah 1. Setelah 2 tahun, F tambah P dalam kurung 1 tambah I tambah P dalam kurung 1 tambah I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Setelah 3 tahun, F tambah P dalam kurung 1 tambah I tambah P dalam kurung 1 tambah I sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Dengan demikian, jumlah masa datang dari jumlah sekarang adalah F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I N. P jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Bila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah 1 M, Mn, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Suku dalam kurung 1 tambah I dan dalam kurung 1 tambah IM dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk, compounding interest factor, yaitu suatu bilangan terdiri dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Contoh soal, Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 miliar untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan Nadia? Jawab, P sama dengan 5 juta, N sama dengan 3, I sama dengan 2% sama dengan 0,02, F 5 miliar P dalam kurung 1 tambah 0,02 pangkat 3 F tambah F 5 miliar P dalam kurung 1 tambah 0,02 pangkat 3 F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. 5 miliar dalam kurung 1 miliar 61 juta 208.000 sama dengan 5 miliar 306 juta 40.000. Jadi pada saat pelunasan, setelah 3 tahun Nadia harus membayar 5 miliar 306 juta 40.000. Jika bunga diperhitungkan tiap semester, M sama dengan 2, maka Fn sama dengan dalam kurung 1 tambah I garis miring M Mn F3 sama dengan 5 miliar dalam kurung 1 tambah 0,002 pangkat 3 sama dengan 5 miliar dalam kurung 1 miliar 61 juta 520 sama dengan 5 miliar 307 juta 600. Jadi jumlah yang harus dibayar lebih besar, yaitu 5 miliar 307 juta 600. 2. Model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematik, hal ini dapat dirumuskan. PT sama dengan F1 RT min 1, di mana R sama dengan 1 tambah R, F pangkat 1 sama dengan jumlah pada tahun pertama dalam kurung dasar, PT sama dengan jumlah pada tahun ke T, R sama dengan menyajikan pertumbuhan per tahun indeks waktu dalam kurung tahun, T indeks waktu dalam kurung tahun. Pengertian persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya selalu 1. Persamaan linear juga dikenal sebagai persamaan satu derajat. Dalam persamaan linear terdapat variabel koefisien. Variabel adalah simbol pengganti nilai numerik yang tidak diketahui dalam persamaan. Nilai dalam variabel tidak tetap dan dapat dirubah.
Koefisien adalah bilangan yang menyatakan jumlah suatu variabel, sehingga diletakkan di depan variabel. Konstanta adalah bilangan atau angka yang nilainya tetap. Ciri-ciri persamaan linear. Ciri-ciri persamaan linear adalah persamaan linear memiliki pangkat 1. Persamaan linear terdiri dari dua ruas yang berhubungan tanda sama dengan, tidak memiliki variabel, penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian di kedua ruas tidak mengubah persamaan nilai. Jenis-jenis persamaan linear. Persamaan linear terdiri dari 3 jenis, yaitu persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, dan juga persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 1 variabel. Persamaan linear 1 variabel adalah persamaan linear yang hanya memiliki satu variabel saja. Bentuk umum persamaan linear 1 variabel adalah AX tambah B sama dengan O. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Fungsi utamanya yaitu untuk menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Faktor pengaruh permintaan. Harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, harga barang lain, ukuran pasar, selera, dan harapan masa depan. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap, ceteris paribus, kuantitas barang atau jasa yang diminta akan berkurang atau turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, kuantitas barang atau jasa yang diminta akan naik. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi utamanya untuk menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Faktor pengaruh penawaran, biaya produksi, harga barang lain, persediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, jumlah produsen, kebijakan pemerintah. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap ceteris paribus, maka kuantitas barang atau jasa yang akan ditawarkan akan bertambah atau naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka kuantitas barang atau jasa ditawarkan turun. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan price equilibrium adalah kondisi ketika harga jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada waktu tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Titik keseimbangan. Harga dan kuantitas di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu menentukan titik keseimbangan di pasar. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.